Halo teman-teman, balik lagi sama aku Kenny dan kembali lagi nih di Sounds of Kridaya Podcast episode ketiga. Kembali lagi bersama aku Kenny. Nah, gak kerasa nih di podcast kali ini kita udah masuk ke episode ketiga. Nah, buat teman-teman yang belum nonton di episode sebelumnya, boleh nih ditonton di video-video sebelumnya. Nah, buat episode kali ini kita bakalan ngebahas topik yang gak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Kita bakalan ngebahas topik yang kayak bakalan relatable banget nih sama teman-teman semua gitu. Baik secara personal maupun sebagai mahasiswa nih. Topiknya itu adalah tentang insecurity dan juga kepercayaan diri. Buat sekarang ini kan dimana teknologi makin canggih, terus informasi juga media sosial semakin berkembang, kita bisa nih ngeliat kehidupan orang gitu, gimana perkembangan mereka, keseharian mereka gitu. Terus nggak jarang juga kita jadi ngerasa kalau pencapaian orang tuh bikin kita ngerasa kalau kita tuh kurang gitu dari mereka, atau kita ngerasa kita ketinggalan nih dari mereka. Terus dengan itu kita jadi ngebanding-bandingin diri kita sendiri, terus juga kita ngerasa kalau kita tuh masih kurang nih, kalau kita tuh jadi nggak percaya diri gitu untuk mengembangkan diri kita gitu. Nah, untuk topik kali ini nih aku udah ngedatengin tamu yang sangat spesial, gestar yang sangat spesial nih. Kita langsung aja ya kenalin Teh Intan. Nah, halo Teh Intan. Halo Kenny. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, Teh Intan. Teh Intan ini dari alumni DPTA FTK UPI juga. Boleh nih Teh Intan perkenalan diri dari Teh Intan, namanya siapa, terus angkatan berapa, mungkin asalnya dari mana gitu Teh, boleh? Ya. Halo, nama aku Intan. Aku dari angkatan 2017. Alhamdulillah udah lulus dari UPI. Alhamdulillah. Kalau aku asalnya dari Bekasi, cuma sekarang memang lagi stay di Cimahi. Di Cimahi lagi ada kerjaan berarti ya Teh? Ya, betul. Oh, keren tuh. Langsung gas, langsung ada kerja. Nah, Teh Intan kesibukannya sekarang berarti apa nih? Kalau sekarang aku ada kerja sih. Aku kerja di proyek pembangunan Fakultas Farmasi di Unjani. Terus sambil freelance juga aku kayak freelance gambar. Terus ya kurang lebih seputar arsitek aja sih. Wah, kayak gitu. Keren banget. Berarti itu ya kesibukan Teh Intan. Lulus langsung kerja ya Teh ya? Enggak juga sih, tapi alhamdulillah enggak berapa lama ditawarin kerja, ya udah aku lanjut kerja. Berarti langsung alhamdulillah ada rezekinya buat langsung kerja, menerapkan ilmunya. Keren banget Teh Intan. Oke, kita langsung aja masuk ke konten tanya jawab nih Teh. Kita penasaran nih, mau nanya-nanya sama Teh Intan tentang topik ini nih. Tentang kepercayaan diri gitu. Kan sebagai mahasiswa arsitektur kayak banyak banget ya yang harus dikembangkan gitu, dari mulai kayak kepercayaan dirinya gitu, terus kayak ngeliat teman-temannya juga gitu kan dengan kemampuannya masing-masing. Pasti kan ngerasa ini ya Teh, pasti pernah nggak Teh ngerasa kayak ada rasa insecure gitu, misalkan awal-awal gitu kan. Mungkin sekarang Teh Intan udah kerja nih. Nah, ada nggak sih Teh perbedaan antara sekarang Teh Intan udah masuk ke dunia kerja sama sekarang sama sebelumnya jadi mahasiswa gitu? Ya. Pasti ada. Kalau misalnya ditanya pernah rasa insecure atau enggak, pasti pernah gitu kan. Orang pasti udah banyak yang tahu gitu ya, insecure itu kan perasaan yang nggak aman, perasaan nggak percaya diri gitu. Dimana kita ada di titik sebenarnya tuh kita tahu kita pengen ini, tapi kita ngerasa kita nggak bisa ngedapetin itu gitu. Akhirnya kayak kita lebih murung, kita kita gelisah, kita ada perasaan yang mana, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya aku udah berusaha sebesar apapun nggak akan bisa mencapai apa yang aku pengenin gitu. Waktu tadi juga ada ditanyakan, waktu jadi mahasiswa ataupun kerja gitu, ada nggak sih perbedaan, atau mungkin ada nggak sih muncul rasa-rasa itu lagi gitu kan. Saat aku menjadi mahasiswa, aku tuh bahkan per semester itu selalu ngerasa insecure. Maksudnya tuh kayak ngerasa aku tuh nggak bisa survive di sini. Aku kayak udah berusaha semaksimal mungkin. Aku udah dulu aku ngerasa kayak aku punya basic bisa gambar gitu kan. Aku pikir kayak ya udah aku pasti bisa ngelewatin ini semua gitu kan. Tapi emang mungkin karena aku belum pernah ngerasain hal yang baru ini gitu kan. Jadi ya di sisi lain kayak aku ngerasa ya ampun, teman-teman aku tuh kayaknya ada aja gitu yang selangkah atau 2 langkah lebih maju gitu kan, dan itu jujur bikin aku kayak ngedown gitu kan. Tapi saat itu
aku tuh survive dengan cara ketika aku ngelihat ada teman aku yang bisa, aku tuh selalu yakin kalau misalnya oh berarti aku juga bisa, cuma emang waktunya nggak bisa sama kayak dia gitu. Nah itu yang apa ya, proses yang kadang tuh kita harus itu tuh penting gitu, kita harus tahu kalau misalnya kita tuh harus menghargai proses itu. Jadi nggak melulu apa ya, kita ngasih range gitu ya, kita nggak melulu ngasih batas kalau misalnya kita tuh harus sama kayak dia, kita tuh harus bisa semaksimal orang yang kita pengen gitu kan. Tapi itu bagus kalau misalnya kita udah tahu standar di diri kita maunya kayak gimana, itu bagus banget sih. Jadi kita kan akhirnya tahu nih kita pengen punya finish di A gitu, berarti kita harus tahu gimana caranya supaya kita bisa dapetin A itu bagus. Tapi kadang yang bikin jelek itu adalah ketika kita merasa insecure, kita nggak sadar, akhirnya apa ya, kita jadi berada di dalam zona apa ya, toksik itu gitu. Dan mungkin yang namanya insecure itu kan banyak banget penyebabnya. Kadang dari lingkungan sekitar atau bahkan dari dalam diri kita gitu. Banyak juga aku pernah ngerasain yang kayak sebenarnya lingkungan aku tuh nggak masalah, lingkungan aku juga kayak mendukung bahkan baik gitu, tapi dari pikiran aku sendiri sebenarnya yang bikin aku kayak aduh kayaknya punya dia tuh bagus deh, aku nggak mungkin kalau misalnya mau kasih lihat yang punya aku kadang nggak akan sebagus dia, kayaknya aku bakal dikritik, kayaknya aku bakal dikasih apa ya, hal-hal yang menurut aku tuh itu bakal bikin aku ngedown. Padahal ya balik lagi sih, jatuhnya nanti ujung-ujungnya malah overthinking, aku nggak berkembang gitu kan. Nah cuma ya itu yang paling utama adalah ketika di titik kita tuh sadar oh ini tuh udah gak benar gitu. Nah akhirnya ya udah dari situ mulai sih kayak kita tuh harus ngeset kalau misalnya dengan kita tahu goals kita, bukan berarti kita harus minder, tapi kita harus gak mau tahu gimana caranya, kita harus ngusahain itu gitu sampai kita dapat berhasil itu. Itu waktu aku jadi mahasiswa. Waktu aku kerja itu sih benar-benar apa ya, ya balik lagi sih, namanya kita hidup ya, kita selalu nemuin hal-hal baru gitu kan. Gimana caranya kita itu nanggep hal tersebut gak selalu negatif gitu. Cuma yang nggak dipungkiri ya, kalau misal kita apa ya ketemu sesuatu yang bikin kesel, bikin capek, itu kan rasanya kayak ya ampun toksik banget ya, betul, kan. Rasanya kayak ya ampun kenapa sih aku harus ngelewatin ini gitu kan. Dan apa ya, kadang kalau waktu di kerjaan gitu ya, mungkin karena kayak sama sekali belum punya pengalaman yang basicnya mungkin di kerjaan kita sekarang gitu, itu cukup bikin tertekan. Apalagi kita kerja sama orang, akhirnya kita mau nggak mau harus ngikutin atasan dong gitu. Nah itu kadang apa ya, memenuhi ekspektasi orang itu jauh, menurut aku struggle-nya jauh lebih berat gitu. Tapi ya sebetulnya kita nggak boleh ngelihat dari sisi negatifnya aja gitu, kita harus lihat dari sisi positifnya, dimana kita tahu kalau misalnya memang itu adalah challenge untuk kita gitu, dan kita lewatin ini juga supaya kita jadi lebih baik dan bukan bikin kita harusnya murung atau minder gitu ya. Aku waktu kerja pengalamanku adalah dibandingkan dengan temanku sendiri gitu, karena memang temanku bagus banget sih, memang orangnya luar biasa, kerjanya cekatan segala macam gitu kan, dan memang istilahnya sudah dipercaya gitu dari kantor. Kemudian akhirnya dijadikan sebagai acuan gitu ya, jadi semua karyawan harus sama seperti dia. Dan di situ memang sempat kayak ada ngedown gitu kan, berat, ngerasa sedih karena kayak ya ampun kok aku nggak bisa jadi dia, padahal udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kayak nggak pernah dilihat gitu loh hasil kerjaku kayak gitu. Nah cuma ya itu cara waktu aku menghadapi itu adalah dibilang sedih, aku ngerasain sedih tapi nggak terpuruk gitu. Jadi kita harus sadar, harus tahu titik di mana udah nggak boleh di zona ini terus gitu, dan emang harus benar-benar sadar kalau misalnya fase yang kita hadapin ini sebetulnya untuk kita jauh lebih baik lagi setelah ini gitu sih. Oke, nah itu jawabannya bagus banget ya teman-teman. Aku jadi ingat, aku pernah baca nih tentang growth mindset dan juga fixed mindset. Jadi kalau orang dengan fixed mindset itu jadi kayak sebenarnya ada batasan antara nggak bisa sama belum bisa gitu. Betul. Kan kadang kalau kita ngelihat teman-teman nih, misalkan aku nih waktu pertama kuliah kan aku nggak ada basic gambar gitu kan. Terus aku ngelihat teman-temanku nih gitu, ada satu orang yang dia tuh kalau udah ngegambar tuh wah udah kayak disuruh apa terus dia ngegambarnya udah hyper realistic banget gitu. Terus aku ngerasa kayak
aku bukan nggak bisa tapi aku belum bisa gitu. Nah biasanya tuh kalau kita lagi insecure gitu bisa aja mungkin aku ngerasa kayak aduh aku nggak bisa, aduh aku kurang nih, kayak terus malah jadi minder misalkan, biasanya kan itu paling yang sering terjadi, terus jadi minder, terus jadi ngerasa kalau kayak apa ya, kayak kita tuh nggak bisa diandelin gitu karena kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah tapi satu hal yang aku pelajari gitu, itu tuh sesuatu yang sebenarnya nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh aku mikir dengan cara kayak gitu, karena di dunia ini tuh kan emang nggak ada yang pasti ya, semuanya tuh bakalan berkembang lagi, bakalan berubah lagi gitu. Nah terus di situ aku belajar tentang growth mindset, jadi dimana kalau kita tuh ngelihat sesuatu tuh sebagai ladang buat kita bertumbuh gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa gitu, nah misalkan kita lagi menghadapi satu problem gitu. Nah, kita tuh ngeliat satu problem itu tuh jadi challenge buat diri kita lebih baik lagi gitu. Kalau kita tuh bisa buat capai di titik itu kayak tadi Intan tadi kan. Jadi kita mau buat ngelewatin prosesnya gitu, bukan jadi takut sama problem dan masalah itu gitu. Kan banyak juga nih yang misalkan kayak lagi ada problem atau lagi ngerasa insecure tuh malah jadi mengurung diri, terus jadi jadi ngerasa kayak takut gitu, takut untuk ketemu sama teman-temannya, takut untuk tadi kayak minder ngeliatin kayak sekecil ngeliatin tugas ke temen yang lain aja itu tuh kan kayak ngerasa aduh nggak bisa nih gitu. Atau misalkan kayak lagi kelas terus kayak dosennya nanya tapi takut malu untuk ngejawab karena takut jawaban kita salah, atau takut kayak misalkan jawaban kita salah terus teman-teman ngelihatnya aduh kita nggak kompeten nih untuk ngejawabnya gitu kan. Nah sebenarnya itu kurang baik kalau menurut aku, kalau yang dari aku baca tentang growth mindset tadi gitu, karena jadi kita tuh kayak nggak boleh berpatokan sama satu hal yang kita percaya itu tuh cuma satu-satunya kebenaran gitu. Karena masih banyak possibilities yang lain gitu. Betul. Mungkin itu yang bisa aku tangkap ya, yang dari tadi juga gitu kan, tentang Intan juga tadi dari mahasiswa, dari kehidupan mahasiswa sampai sekarang kerja juga. Pasti ada struggle-nya tadi kan yang namanya mahasiswa kayak kita tuh cuman kayak kita memenuhi ekspektasi buat diri kita sendiri gitu. Terus terjun ke dunia kerja kayak kita punya tanggung jawab sama orang lain gitu. Kita ada tanggungan atau pressure untuk memenuhi ekspektasi orang lain kayak gitu, dan itu kan lebih susah ya Teh ya. Karena effortnya tuh lebih ini kan gitu. Nah paling kayak gitu ya Teh Intan. Nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Teh. Boleh. Tadi kan tentang insecurities itu sendiri dan kepercayaan diri gitu ya Teh. Teh Intan pernah nggak sih ngerasa kalau insecurities itu ngerugiin ke Teh Intan sendiri gitu? Sering banget. Aku sering banget ngerasa insecure tuh. Aku sadar kalau misalnya insecure itu ngehambat perkembangan aku. Aku itu sebetulnya tipe yang senang kalau misalnya dikasih suatu hal yang baru. Betul. Tapi jujur kalau ketika aku dapat komentar yang betul-betul negatif ya, yang istilahnya betul-betul menjatuhkan gitu, aku tuh beberapa kali ngedown, malah sering gitu ya, sering aku ngedown. Tapi ya akhirnya di situ yang harus aku yakinin ke diri aku adalah ya aku harus sadar kalau misalnya itu tuh ngerugiin, kalau misalnya aku nggak boleh terus kejebak di sini gitu. Aku pernah bahkan sampai saking insecure-nya ya waktu aku masih mahasiswa sama teman-teman aku, kayak teman-teman aku itu waktu itu betul-betul update terus tugasnya di story kan, sering ya biasanya mahasiswa arsitektur gitu ya, pengen ngasih lihat nih hasilnya gitu kan. Terus aku pribadi di sisi lain kayak ya ampun keren banget gitu kan ngelihatnya, tapi di sisi lain kayak ngerasa kenapa ya kok dia bagus banget gitu. Kayaknya kalau misal aku upload yang punya aku justru bakal banyak cacian gitu, aku pikir kayak gitu. Dan itu salahnya aku di sana gitu. Sampai-sampai waktu itu aku pernah stop untuk main Instagram. Terus aku nggak update, padahal aku bisa dibilang cukup sering update gitu kan. Terus yang paling utama yaitu karena ngeliat kayak teman-teman aku perkembangannya udah bagus banget, dan aku ujung-ujungnya malah jadi nggak bisa nerima kritik gitu. Sampai akhirnya aku disadarin waktu itu sama temen aku juga, kayak intinya kayak sebetulnya kalau kita ingin jadi lebih baik ya kita harus bisa buat nerima kritik itu gitu. Dan jangan jadikan kritik itu sebagai
ajang untuk ngedown, ajang untuk kita justru jadi stop untuk ngelakuin itu gitu. Justru kritik itu sebagai kita untuk berkembang lagi kayak betul. Jadi kalau insecure itu dibilang merugikan, pasti merugikan ya. Cuman sebenarnya kalau kata aku tuh kalau insecure itu berarti kita kenal sama diri kita sendiri gitu. Itu menurut aku sisi baiknya ya. Cuman dari keinsecurean itu tuh gimana caranya kita bisa mengolah perasaan itu tuh jadi suatu output yang baik gitu kan, dengan kita mungkin jadi belajar untuk mengembangkan diri kita lebih baik gitu. Mungkin dari situ ya. Kalau merugikan udah pasti merugikan kalau di saat kita jadi blaming ke diri sendiri doang, dan malah jadi takut gitu untuk ngelakuin hal-hal yang lain gitu. Itu jawaban yang bagus ya teman-teman dari Teh Intan. Nah, jadi insecure itu merugikan, tapi gimana caranya kita bisa mengolah rasa insecure itu menjadi satu ajang untuk kita mengolah diri kita jadi lebih baik lagi. Mungkin kayak gitu ya Teh Intan. Nah nih buat selanjutnya Teh Intan, ini nih lagi banyak ditanyain nih sama teman-teman. Biasanya aku sering dengar atau ditanya sama angkatan 21 nih yang baru masuk gitu, tentang tugas waktu jadi mahasiswa nih Teh. Kita ini dulu kayak flashback dulu. Jadi kayak tadi nih aku ngerasa kayak tugas-tugas aku tuh kurang gitu dari teman-temanku gitu kan, apalagi kalau misalkan di bidang dalam bidang kayak gambar gitu, kayak yang arsitektur bangetnya gitu kan, aku ngerasa kayak aku kurang, kok kayak dari segi kayak mereka lebih cekatan, terus mereka lebih kayak cepet banget gitu ngerjain tugas kan, kayak apa emang skill akunya nih yang kurang atau gimana gitu kan. Nah, Teh Intan juga pernah nggak sih ngerasa Teh waktu pas jadi mahasiswa nih ngerasa kayak pas tugas-tugas yang Teteh kerjain itu kurang memuaskan gitu dibanding sama teman-temannya yang lain gitu, karena emang lagi banyak banget nih dirasain sama mahasiswa DPTA nih, terutama angkatan yang belum pernah offline gitu ya Teh. Iya. Betul. Pasti pernah, kayak tadi yang aku bilang, aku pernah banget ngerasain, dan itu perasaan yang wajar gitu. Dan benar kayak kata Kenny tadi gitu kan, ketika kita sadar perasaan itu berarti kita tuh tahu sebenarnya diri kita jadi tahu, oh berarti kita kurangnya di sini ya. Itu memang menurutku juga itu salah satu hal yang positif dari insecure. Cuma yang bikin negatif adalah ketika kita kejebak di dalam perasaan itu. Jadi memang kita harus ngolah gimana caranya supaya hal-hal yang sebetulnya itu bisa bikin ngebangun kita gitu. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu berlarut gitu ya istilahnya, bukan berarti dengan teman kita yang udah selangkah di depan atau mungkin malah udah ada yang sambil kerja gitu ya, kadang itu kan juga bisa bikin insecure gitu ya. Itu jangan bikin justru kita jadi ngedown. Tapi kalau aku ya dulu lebih kayak aku cari tahu gitu ilmunya ke mereka, orang-orang yang udah lebih awal kan, gimana sih caranya misal untuk rendering atau mungkin penggunaan software Bing segala macam gitu kan, gimana sih cara pakainya, atau mungkin gimana sih cara desain yang bagus gitu. Jadi lebih ke gimana caranya ketika kita menemukan orang-orang yang seperti itu tuh justru kita tarik gitu ilmunya, kita cari tahu supaya ujung-ujungnya nantinya benefit ke kita juga. Akhirnya kita jadi tahu nih gimana caranya supaya bisa sebaik dia gitu, atau bisa ikutan maju bareng sama dia gitu. Oke, bener ya itu teman-teman. Jadi yang terpenting itu jangan terjebak sama dalam perasaan rendah diri itu mungkin ya Teh ya. Betul. Nah itu mungkin, dan mungkin satu hal yang ini, jangan malu untuk bertanya ya Teh ya. Betul. Karena orang-orang yang hebat atau orang-orang yang kita rasa tuh lebih lebih kompeten dari kita, itu jangan dijadiin sebagai orang yang kita takutin atau sebagai orang yang kita minderin, tapi kita deketin dan mungkin kita bisa ambil ilmunya dan jadiin mentor gitu buat kita gitu. Betul kan. Jadi pas kalau misalkan lagi ada insecure kayak gitu, mungkin waktunya tuh lebih mungkin dipakai buat kayak lebih mengembangkan diri gitu ya Teh ya. Betul banget. Jangan sampai kayak kita tuh terjebak banget sama lingkaran si ngerasa kurang dan ngerasa nggak percaya diri ininya gitu ya Teh ya.
Oke, kayak gitu ya teman-teman. Karena emang mungkin kalau dari angkatan aku gitu ya, teh kan belum pernah online, belum pernah offline gitu. Terus juga angkatan 21 juga gitu kan yang baru masuk. Mungkin jadinya tuh ngerasa gimana ya teh, ngerasa kayak terus belum ketemu sama teman-temannya juga gitu. Ambience-nya juga belum dapat ya. Ambience-nya juga beda banget. Terus kayak ngerjainnya juga dari rumah gitu kan. Mungkin kalau yang satu kota nih kayak aku di Bandung gitu masih bisa ngerjain bareng teman-teman gitu kan, ngumpul bareng gitu. Tapi teman-teman yang di luar kota aku ngerasain juga kayak mereka tuh bilang sama aku gitu, ada beberapa yang cerita kayak aduh kayak gak enak gitu lah teh, kayak mereka ngerasa kayak aku kurang motivasi gitu, karena lagi online juga gitu, kayak gitu. Jadinya tuh mereka ngerasa minder gitu. Ada sampai temenku yang Gimana yang ngulang mata kuliahnya tuh lebih dari 4. ya. Itu karena dia ngerasa aku dia nggak kompeten gitu sama yang dia kerjain gitu. Nah mungkin itu ya teh, kayak cari motivasinya, terus cari mentornya juga, perbanyak referensi gitu kan. Jangan, mungkin waktunya lebih bisa dialihkan untuk kita cari referensi gitu ya teh, lebih banyak bertanya sama orang juga gitu kan. Lebih banyak bersosialisasi juga mungkin ya teh, itu jadi satu tips ya Solusinya lah gitu. Betul. Nah lanjut nih teh ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Teh Intan nih, hal penting apa sih yang bisa kita perhatiin gitu untuk kita bisa ngebangun rasa percaya diri kita gitu. Dan ya ini kayak tips and triknya teh dari Teh Intan gitu, untuk ngatasin rasa insecure itu, untuk ngebangun kepercayaan diri juga gitu kan. Apalagi kan jadi sebagai mahasiswa terus udah masuk ke dunia kerja juga gitu kan, rasa percaya diri itu tuh harus lebih dibangun lagi. Nah ada nggak sih tips dari Teh Intan nih? Kalau aku selama aku merasakan insecure gitu ya, yang paling pertama adalah kita harus sadar kalau misalnya perasaan itu salah. Jadi maksudnya perasaan itu salah adalah karena kita tahu akhirnya kita jadi mentok, kita nggak bisa kita terkurung di perasaan yang toksik itu gitu ya. Kita harus sadar dulu gitu kalau misalnya ini tuh nggak akan baik, kita nggak akan berkembang kalau kita akan begini terus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang aku lakukan adalah harus gimana caranya pikiran itu harus positif, pikiran itu harus jernih gitu ya istilahnya. Jadi kadang kan memang itu tuh bisa jadi yang bikin memperparah adalah pikiran kita sendiri gitu, perasaan kita, hati kita sendiri gitu. Nah gimana caranya kita harus mengatur pola pikir kita, perasaan kita. Jadi hal-hal yang kita tanggapi awalnya itu negatif, kita harus yakin bahwasanya pasti ada sisi positifnya gitu. Dan sisi positifnya adalah ketika kita merasa insecure, otomatis apa yang kita ekspektasi, apa yang udah kita tentukan gitu, kita itu harus bisa mencapai hal tersebut dengan cara yang udah kalian pengen juga, yang sekiranya bisa dilakukan gitu. Jadi jangan sampai karena kita mikirnya ya ampun gak akan bisa gitu, ya ampun dia tuh lebih bagus, pokoknya aku bakalan mundur terus gitu, kayaknya aku gak akan bisa sebagus dia gitu. Nah justru kita harus mulai dari pikiran kita gitu. Kita harus yakin kalau misalnya kita bisa kayak dia, mungkin kita bisa mulai dari awal gitu. Gimana caranya sih supaya bisa sebaik ini? Gimana caranya sih supaya gambar aku bisa bagus? Oh caranya kayak gini ya ternyata. Berarti aku harus bisa mulai latihan, atau mungkin aku bisa minta tips juga ke teman-teman yang bagus itu gitu. Kemudian ketika istilahnya tadi pikiran kita udah oke, kita udah ngatur nih apa aja yang mau kita laksanakan gitu ya, lakukan setelah ini gitu. Nah dari situ kita mulai gerak. Jadi maksudnya gimana supaya kita bisa berkembang, berarti kita tarik ilmu dari banyak orang, atau mungkin kadang nggak melulu dari orang ya, kita bisa aja nggak sengaja ngelihat apa gitu kan, yang itu bisa bikin kita termotivasi, atau mungkin bisa bikin kita kayaknya gitu deh caranya gitu. Kadang ada mungkin semacam insight gitu kita, yang kadang bisa jadi ditunjukinnya nggak harus kita cari, tapi suka muncul tiba-tiba gitu. Nah jadi yang utama adalah kita itu harus, yaitu tadi kita nggak boleh malu, kita nggak boleh stop untuk nggak berkembang. Kita harus banyak-banyak cari ilmu, terutama kalau sekarang kan banyak banget ya kayak seminar, apalagi webinar itu kan kayak free, terus habis itu
pematerinya juga luar biasa bagus-bagus gitu. Jadi kalau menurutku sih terutama ya pandemi kayak gini tuh ajang yang paling luas untuk kalian cari ilmu gitu, yang paling istilahnya kayak semuanya tuh udah dimudahkan. Kalian mau cari ilmu tuh bisa lewat internet, lewat apapun, udah gitu ditambah kayaknya anak-anak sekarang tuh jauh lebih kreatif gitu. Jadi media apapun pasti ada aja gitu ilmu yang bisa diambil. Nah jadi ketika kita merasa insecure ini, justru kita harus bikin diri kita menjadi lebih baik gitu, dengan kita mengembangkan diri kita, yaitu dengan cara kita cari ilmu. Kita harus yakin, kita harus berpikiran positif bahwasanya ya ini memang proses supaya kita bisa jadi lebih baik. Kita pun juga harus bisa menerima perasaan ini gitu, dan jangan sampai kejebak kayak gitu sih. Oke, itu ya teman-teman tips dari Teh Intan untuk gimana sih cara overcome rasa insecure itu. Mungkin tadi tentang tentang kita jangan melulu lihat sesuatu dari sisi negatifnya gitu kan. Mungkin kalau kita lagi ngerasa itu adalah sesuatu kekurangan dari kita gitu, mungkin kita cari positifnya juga gitu kan dari satu problem gitu. Terus jangan jangan merasa puas untuk mengembangkan diri gitu kan, karena jalannya mungkin masih panjang gitu kan, jalannya masih sangat panjang. Terus banyak juga emang di zaman sekarang gitu kan, kayak Teh Intan tadi bilang, banyak banget wadah-wadah gitu kan, kayak fasilitas-fasilitas yang bisa kita pakai untuk kita mengembangkan diri kita gitu kan, dan itu mudah diakses juga ya Teh ya gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini banyak banget webinar kayak tadi Teh Intan bilang gitu. Nah itu mungkin bisa kita manfaatkan sebaik mungkin gitu ya, untuk kita mengembangkan diri kita jadi lebih baik gitu kan. Terus seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa ngatasin rasa insecure itu tuh jadi satu hal yang pas kita lihat ke belakang tuh, oh ternyata aku bisa nih sekarang gitu, aku bangga nih aku udah ngatasin perasaan itu gitu kan. Mungkin kayak gitu ya teman-teman tipsnya dari Teh Intan. Nah satu pertanyaan terakhir nih Teh, adalah Teh Intan ada pesan gak nih buat pendengar dari podcast kita nih yang lagi sering ngerasa insecure gitu, untuk dan lagi ngerasa kurang percaya diri, ada nggak pesan gitu yang mau disampaikan gitu dari Teh Intan buat teman-teman pendengar nih? Pesan dari aku adalah kita akan jauh lebih menyesal kalau kita nggak coba sesuatu daripada nyesal karena nggak pernah coba itu sama sekali. Itu sih dari aku. Tepuk tangan dulu buat Teh Intan teman-teman. Terima kasih. Itu singkat padat jelas tapi sangat bermakna. Jadi lebih baik kita nyesel karena kita udah nyoba daripada kita nyesel karena kita nggak pernah nyoba gitu ya. Betul. Bener banget sih. Itu teman-teman, pertanyaan terakhir itu udah pertanyaan terakhir nih Teh, dari konten kita tanya jawab kita kali ini. Nah aku bisa simpulin kali ini mungkin dari rasa insecure itu adalah ngerasa perasaan tadi nggak aman itu ya Teh, perasaan nggak aman. Nah tadi dari tips and trick juga dari Teh Intan gimana cara untuk overcome perasaan itu adalah, mungkin yang pertama adalah kita mesti validasi dulu apa yang lagi kita rasain gitu. Kita cari tahu dulu apa emosi yang lagi kita rasain gitu ya Teh. Terus dari setelah kita tahu nih apa yang lagi kita rasain, kita sudah memvalidasi apa yang kita rasain, itu kita cari tahu solusinya gimana gitu. Kita cari tahu kalau problem yang lagi aku hadapin apa, rasa insecure ini datangnya dari mana, langsung kita proses gitu. Gimana nih caranya, prosesnya untuk aku bisa memperbaiki itu gitu. Mungkin dari kekurangan-kekurangan tadi juga ya Teh. Betul. Nah terus juga tadi jangan malu, jangan malu untuk bertanya gitu, karena mungkin kalau di zaman sekarang malu itu jadi jadi menurut aku jadi satu hal yang bisa bikin kita mundur gitu Teh. Karena kepercayaan diri itu adalah satu hal yang sangat penting mungkin ya untuk di zaman sekarang gitu kan. Dan jangan malu bertanya juga tadi gitu kan. Terus jadikan masalah itu jadi kayak mentor gitu ya untuk kita gitu, jadi lebih baik. Nah mungkin itu teman-teman. Terus tadi juga yang terakhir dari Teh Intan, lebih baik kita nyesal karena kita udah coba sesuatu daripada kita menyesal karena kita nggak pernah coba gitu. Nah
Itu teman-teman, buat topik kita kali ini tentang insecure dan kepercayaan diri. Semoga apa yang aku obrolin tadi bareng Teh Intan itu bisa jadi insight baru buat teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman juga gitu kan. Mungkin kalau yang teman-teman lagi ngerasa insecure sekarang atau lagi ngerasa kurang gitu kepercayaan dirinya, lagi ngerasa kurang dengan dirinya sendiri, mungkin dengan obrolan tadi dengan Teh Intan ini itu bisa ngebantu kalian untuk keluar dari masalah itu, even itu just a little bit gitu. Nah, gitu mungkin Teh Intan, makasih buat waktunya. Makasih juga Kenny. Sama-sama Teh, makasih udah ngasih tips yang bagus-bagus gitu, udah mau diajak ngobrol hari ini, udah ngeluangin waktunya juga gitu. Nah, mungkin gitu ya Teh. Sehat-sehat buat Teh Intan, sukses terus buat kehidupannya, buat kerjaannya, buat segala aktivitasnya. Semoga dipermudah semuanya. Nah, semoga bisa ketemu lagi sama Teh Intan di lain kesempatan. Oke, kalau gitu aku cukupin untuk podcast kali ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa nanti ada form feedback untuk podcastnya, boleh diisi sama teman-teman gitu untuk kedepannya kita bikin podcastnya mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode selanjutnya Sounds of Tridaya Podcast. Sampai ketemu lagi, dadah. So can we